Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu Doi Motori. Dan di video kali ini saya akan membahas uh, dapat motor bahan baru untuk bahan bebek modif trail adventure. Nah, untuk jelasnya simak aja videonya berikut ini. Oke. Nah, teman-teman, kemudian kita bahas tentang ini ya, shockbreakernya pakai apa sih, Bang? Nah, shockbreakernya ini pakai originalnya dari Tiger ya. Nah, ini dari Tiger. Kenapa? Karena lebih mudah ngemodifnya, kemudian lebih soft ya. Kalau dari produk Honda itu lebih lembut teman-teman ya. Jadi si ownernya itu dia sesuai kebutuhannya, dia pengen empuk ya. Nah, peredam kejutnya. Jadi ini kalau Honda itu lembut ya, jadi enak gitu ininya. Hipu kalau bahasa Sundanya. Kemudian ke bawahnya bottomnya gede, jadi nggak takut untuk patah ya. Teman-teman kayak gitu dan kuat banget. Nah, tapi sininya dipakai variasi kayak gini teman-teman untuk menghalangi eh, tanah ya yang berjejal di sini gitu teman-teman. Nah, kemudian cakramnya ini pakai keluarganya Honda ya, satu set ya, karena ini bottomnya Honda Tiger, jadi otomatis yang ininya uh, pakai Honda Tiger juga ya cakramnya, jadi plek gitu teman-teman ya. Nah, kemudian piringannya juga pakai Honda, ini pakainya pakai Honda Karisma ya teman-teman ya, original. Nah, untuk peleknya sendiri ini masih bawaannya ini ringnya ring 17 ya teman-teman. Bannya Swallow 17. Nah, biasanya untuk ini sendiri pelek sendiri biasanya tuh belakang 16 ya, yang depan itu 19 biasa teman-teman, tapi nanti mudah-mudahan suatu saat nanti saya bikin jadi 19 ya, biar enak lah bawa motornya ya gitu teman-teman. Dan untuk yang carry sendiri tuh sama ya, pakai Honda ya. Ini tampilannya kayak gini, ini yang Supra X ya, original teman-teman. Ini peleknya pelek aluminium ya teman-teman ya, biar enggak karat kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke bagian belakang, dimana di sini ini shockbreakernya pakai yang variasi ya, biasalah red it gitu, tapi ini lumayan bagus nih, masih bagus ya. Kemudian kita ke bagian dari pelek ya teman-teman. Pelek belakang ini sesuai dengan yang udah umum di anak-anak trail itu, si peleknya itu pakai ring 16 teman-teman ya. Dan ini bannya yang belakang itu Swallow ya, tapi udah agak gundul ya teman-teman ya. Nah gitu. Nah, ini trombolnya pakai originalnya RE King ya teman-teman. Kemudian eh, ini rantainya original Yamaha, gearnya original, tapi ini memakainya yang RE King paling besar ya teman-teman, siringnya ya. Jadi mesin mata giginya itu yang paling besar, karena ini untuk menanjak teman-teman ya, jadi harus yang paling gede teman-teman. Kenapa pakai Yamaha menurut si ownernya? Karena memang dirasa ini kuat ya, kalau produk Yamaha kuat. Kemudian ini gearnya bisa cari pen-pen yang gede katanya, seperti itu teman-teman. Nah, ini lumayan kuat nih, udah kepake trail adventure beberapa kali katanya teman-teman. Untuk si armnya sendiri, kebiasaannya kemudian yang sudah teruji itu arm untuk bebek modif tuh yang kayak gini teman-teman. Nah,
dengan alasan satu kuat, yang kedua ininya longkrangnya nih besar teman-teman, jadi kalau ada berjejak tanah ke sini tuh bisa langsung ke bawah. Dengan kalau aram yang lain itu ini sedikit di sini, jadi pasti berjajal. Satu, kedua, alasannya pakai aram KJ itu karena ininya kesininya ini lebar, ininya kecil, kemudian ke belakangnya itu semakin lebar. Nah, karena untuk menghadapi medan yang begitu luar biasa ya, jadi harus memakai arm yang bisa untuk mengatasi tanjakan, turunan, treknya yang ekstrim kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini ori ya teman-teman ya, KJ Kawasaki KJ. Kemudian ini nanti kedepannya mudah-mudahan ada rezeki miliknya. Saya juga nanti di sini karena udah ada dudukannya disiapin, ini bisa memakai cakram belakang ya teman-teman. Jadi biasanya kalau para off-roader itu belakangnya itu pakai rem cakram yang dari trombolnya KLX depan belakang. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya juga pakai itu ya. Nah, bisa memakai KLX. Nah, ya jadi di sini nanti akan ada cakramnya teman-temannya, lebih ketika untuk misalkan stop itu lebih mantep lah teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mesin ya. Nah, untuk mesinnya sendiri seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini mesinnya dan unitnya tadinya ininya Yamaha Krypton ya teman-teman ya, yang ada balancernya di dalam mesinnya. Jadi untuk ketahanan penyiksaan motor ini luar biasa, dapat diandalkan ya. Sekaligus saya muji dengan produknya Yamaha itu, semakin motor panas itu kan semakin mantep ya, dan performanya itu tidak menurun ya. Ini yang pengalaman saya kalau baru pakai Yamaha ya. Nah, kalau saya kan lamanya pakai Honda ya, C series itu. Kalau C series semakin panas itu akan tenaga akan semakin loyo ya. Nah, keunggulan dari Yamaha ini nggak tahu kenapa teknologinya luar biasa. Mungkin ini mah kalau Yamaha mah semakin di gaspol itu semakin enak gitu teman-teman. Nah, itu yang saya rasakan karena saya baru pertama kali pakai Yamaha ya. Untuk disiksa juga ketahanan mesinnya itu luar biasa teman-teman ya. Dan untuk ngopreknya juga tidak akan memakan uang yang banyak, cukup porting dikit, kalau enggak seklepnya digedein gitu. Kemudian sayarnya gedein itu kayaknya segitu aja cukup ya teman-teman ya. Nah, untuk si karburatornya sendiri teman-teman, ini bawaannya pakai Jupiter original ya, Mikuni ya teman-teman. Nah, kayak gini ini juga udah enakan teman-teman ya. Kemudian supaya tidak ada trouble dalam menggaspol motor ini, karena ini belum ke belakang ya, si manipulnya ini masih standar ke depan, jadi alhasil harus diamankan ya si masukan udaranya dengan memakai tambahan ini filter udara kayak gini teman-teman, yang gede ya. Nah, kayak gini teman-teman, ini dari produknya Suzuki kalau nggak salah ya, gede kayak gini sengaja biar asupan udaranya itu murni ke sini dah besar ya. Dan dirasa juga saya pakai geber-geberan motor ini ya, alhamdulillah semuanya normal, itu enak-enak aja gitu, nggak ngok nggak apa, enak pokoknya motor ini. Biarpun karbu standar, ini mesinnya juga masih standar ya, oprek dikit tapi udah jos lah. Nah, kemudian si kesini biasa rangka tatanan ya, dirobah rangkanya kayak gini, kemudian tambahin ke sini ya biar untuk ini mengamankan ini supaya armnya nggak kesana kemari bengkok geningan. Nah, jadi
pakai tambahan lagi kayak gini teman-teman, rangka tambahan ala-ala bebek modif. Kemudian untuk power stepnya sendiri ini pakai yang ke sini ke bawah gantungan teman-teman. Nah kemudian ini nyambungnya ke mana, ke power step gantung. Nah ciri khas dari trail yaitu pakai ini yang bergerigi kayak gini teman-teman. Ini untuk sepatu kan. Kemudian ininya udah dipanjangin karena ini untuk sepatu supaya bisa mengayun dan ini ya teman-teman. Nah sektor mesin yang sebelah kanan tampilannya kayak gini teman-teman. Nah hampir mirip kalau tatanan rangka semua ya, jadi kanan kiri udah presisi kayak gini ala-ala bebek modif trail ya. Ini ada gantungannya ke ini, power stepnya ini ala trail. Nah kemudian ini asli dari originalnya Yamaha ya, ciri khasnya beda dari yang lain ya. Jadi kickstarternya dibuat sedemikian rupa, tetapi ini bagus sekali, ini kuat banget ya, ini jadi idola nih. Tiap motor Yamaha pakai pastinya yang kayak gini karena ini pen-pen, ini asnya. Kalau produk-produk Yamaha mau Panjat mau Alfa mau apa gitu, ini bisa kepake pen-pen. Oke teman-teman, kemudian lanjut ke pembahasan mesin. Jadi si mesinnya standar ya, klepnya standar, bawaannya seher digedein dikit. Kemudian kuilnya juga standar, kuil standar. Nah, gini kemudian yang ini si businya juga pakai standar, tapi yang iridium ini yang kecil di tengah, jadi nitik gitu kayak gitu. Jadi ini lebih enakan teman-teman ya pas ngegasnya, jadi si ininya nitik di tengah. Kalau busi yang standar kan jadi kadang-kadang nggak nitik nih kan, jadi kadang-kadang kemana-mana gitu si apinya. Kalau iridium mah jadi nitik ya ke di tengah-tengah, jadi lebih enak gitu. Kalau gas motor itulah teman-teman yang lebih ahli kayaknya paham lah dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian sektor mesin sendiri ini sudah di kupling tangan teman-teman, ini bloknya juga udah ganti ya. Blok ada banyak di aftermarket yang jualan blok mesin pen-pen untuk Jupiter ya. Nah ini sama Krypton sama teman-teman ya. Nah ya ini dapat ini paketannya, terus kuplingnya ke atas ya. Nah ini luar biasa nih, luar biasa. Si sistemnya juga ini kalau nggak salah di dalam ya, mangkok gandanya di dalam, dan kemudian untuk rumah koplingnya ini di luar. Beda sama Honda, kalau Honda di sebelah luar itu kan, sebelah sini yang rumah koplingnya di dalam. Jadi hasil di bak mesin ini yang depan itu gede ya, misalnya C-series, nah depan di sini. Jadi kalau Yamaha mah dia luar biasa di dalam, jadi kedepannya itu bisa sekecil ini ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi intinya beda pabrik, beda teknologi, dan performa juga otomatis jauh berbeda teman-teman ya. Ini bandel banget nih produknya Yamaha ya, luar biasa teman-teman ya. Teman-teman mesin oke, kemudian karbo oke. Selanjutnya yang paling penting juga yaitu pengapian teman-teman. Nah kiprok ori teman-teman tanpa aki. Kemudian si CDI nya ini originalnya F1ZR teman-teman, tuh lihat ada tanda garpu talanya teman-teman, ini original ya, dimodif kemudian bisa tanpa aki teman-teman. Sedangkan semua teman-teman tahu standar pabriknya dari produknya Yamaha Krypton, Yamaha Pega, Jupiter itu pengapiannya DC dan harus menggendong aki ya teman-teman ya. Tapi ini dirubah menjadi tidak usah pakai aki
jadi bisa jalan tanpa aki teman-teman. Dan ini original. Nah, harus original teman-teman, jadi supaya mantap ya ininya, tarikannya, dan itu berpengaruh sekali kepada tenaga ya teman-teman ya. Itu ini ya pengapian di sini spoolnya, CDI-nya sama keyprocknya harus original. Mantap teman-teman. Mesin sudah oke, karbo oke, pengapian ori, semuanya oke. Yang terakhir tenaganya kita buang menggunakan knalpot ini teman-teman ya. Wah, ini ada ininya teman-teman, ada mereknya AHRS teman-teman ya, Factory Racing ya. Ini suaranya menggelegar sekali teman-teman ya, luar biasa ya, powernya ini keluar banget ya, meskipun cc-nya masih kecil, kemudian knalpotnya gede kayak gini untuk motor gede, tapi suaranya ini luar biasa padat ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita cek sound aja teman-teman ya. Ini nggak pakai starter ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini suaranya teman-teman ya.